Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, good afternoon everybody, and good evening everybody. Okay, for these sections, I'm going to tell you about the TOEIC test with me, Miss Eka. Now, let me see for this next slide. Okay, now, you can see from the picture shows someone who is maybe confused about something. It is about the TOEIC test. Actually, what is the TOEIC test? How many parts for the TOEIC test? How about the grade for the TOEIC test? Or maybe how about the score for the TOEIC test? Kita lihat dari gambar ini mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika kalian mendengar kata TOEIC. Is it? Apa sih TOEIC itu? Seperti apa sih tes TOEIC itu? Bagian-bagian TOEIC itu ada apa aja sih? Susah nggak ya di tiap partnya? Terus skornya itu ada apa aja ya grade-grade-nya? Nah, itu mungkin yang muncul ketika kalian baru pertama kali mendengar atau mengenal TOEIC. Okay, now I'm going to tell you fluently about it. Next. Okay. This is about the definitions of the TOEIC test. TOEIC is the test of English for International Communications. Jadi katanya TOEIC itu adalah tes bahasa Inggris untuk komunikasi internasional. Oke, dapat di sini? Selanjutnya, mungkin setelah kalian mendengar definisi ini atau sudah tahu definisi ini, akan muncul beberapa pertanyaan. Atau muncul juga pertanyaan seperti ini. Is it important for us? Penting nggak sih sebenarnya tes TOEIC itu? Yes. Kenapa? Kenapa sih tes TOEIC itu penting? Why? Because it can measure your English ability. Okay, because it can measure your English ability. Dia tuh dapat mengukur kemampuan bahasa Inggris kamu. Sudah sampai mana sih kemampuan kalian itu dalam bahasa Inggris? Mungkin kamu ingin melanjutkan pekerjaan di luar negeri, atau mungkin kamu ingin melamar perusahaan multifungsional yang mungkin bertempatan di Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti itu, the company will ask you to give the TOEIC certificate. Jadi kalau kondisinya seperti itu, jadi perusahaan akan meminta sertifikat TOEIC kalian. Oke, paham sampai di sini? Oke, let's for the next slide. Okay, now let's we see these pictures. Di sini ada dua gambar ya. Di sini ada Amerika sama Jepang. Sini kita akan coba lihat apa sih maksud dari gambar tersebut. Now, actually, firstly, the TOEIC test used as an examination for North American business. You can see from these pictures. And then developed by Japan in 1970, which done by ETS or Educational Testing Services. Do you know? The TOEIC test used as the important point in more than 10,000 company, government, and English language learning, and more than 120 countries consider someone English skills, and then in 2013 use the TOEIC test. In 2013, more than 7 million people used the TOEIC. So, it means that, jadi pada saat itu
TOEIC itu digunakan hanya sebagai tes saja di North American Business. Selanjutnya dikembangkan di Jepang di tahun 1970. Nah, pada saat itu Jepang disupport atau melakukan tes TOEIC itu dengan ETS, Educational Testing Services. Oke, jadi tes TOEIC ini penting. Kenapa? Karena ternyata sudah 10,000 company, sudah 10.000 company, government, perusahaan, pemerintahan, sama lembaga pembelajaran bahasa Inggris sudah digunakan. Sudah ada 10.000 ya. Dan lebih dari 120 negara meminta untuk mencoba melakukan tes TOEIC. Ini tuh dilakukan untuk mengetahui English skill seseorang. Dan pada saat di tahun 2013, TOEIC test juga digunakan, masih terus berkembang. Ternyata sudah lebih dari 7 million people menggunakan tes TOEIC. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Oke, di sini ada descriptions yang sudah saya tuliskan di sini, sudah saya coba berikan. Jadi di sini tes TOEIC itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Saya sudah katakan ya sebelumnya ya. Pertanyaan tes itu sudah dikembangkan dari contoh-contoh bahasa lisan, tertulis yang dikumpulkan dari berbagai negara di seluruh dunia tentunya, di mana bahasa Inggris dipakai di tempat kerja. Nah, di sini ada beberapa situasi yang kalian mungkin akan temui di dalam TOEIC test. There are so many situations in TOEIC questions test. Oke. Yang pertama adalah general business. General business di sini seperti kontrak, perundingan, pemasaran, penjualan, perencanaan bisnis, atau bisa juga konferensi. Yang kedua ada manufacturing. Ini seperti manajemen pabrik, ada perakitan juga. Terus selanjutnya finance and budgeting. Di sini ada perbankan, ada penanaman modal, perpajakan, accounting, sama di sini ada penagihan. And then corporate development. Corporate development itu seperti penelitian, pengembangan produk. And then offices seperti pertemuan atau meeting, committees, surat menyurat, telepon, fax email, dan pesan-pesan email dan lain sebagainya. Terus personal ini seperti penerimaan, terus seperti gaji, promosi, lamaran kerja, periklanan, dan lain sebagainya. Purchasing di sini kayak pembelanjaan or ordering supplies, pengiriman or invoices. And then technical areas. Technical areas ini seperti elektronik, teknologi, spesifikasi, pembelian, penyewaan, layanan listrik, ada juga layanan gas dan sebagainya. And then travel ada banyak sekali ya. Kereta api, pesawat terbang, taksi, bus, kapal, tiket, terus ada juga tentang jadwal, pengumuman stasiun maybe, and then lapangan terbang, penyewaan mobil, hotel, reservasi, mungkin ada keterlambatan atau penundaan transportasi. And then entertainment seperti bioskop, theater, music, seni, media, dan sebagainya. And the last is about the health, asuransi kesehatan, mengunjungi dokter gigi, klinik, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, ini nanti
ini yang akan kalian temukan situasi-situasinya ketika kalian mengerjakan soal TOEIC ya. Jadi di sini kalau kalian bertanya kosakatanya sulit atau tidak, menurut saya atau menurut banyak orang pun ini tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena ini biasanya bisa kita temukan dalam kegiatan sehari-hari atau daily activities. Apalagi yang kalian sering practice menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari kalian. Oke, get it? Oke, next slide. Di sini ada part of the TOEIC test. Okay, the TOEIC test divided by two parts. The first is the listening comprehension, and the second one is the reading comprehension. Okay, jadi tes TOEIC itu ada listening, ada juga reading. Nah di sini untuk listening there are 4 parts, dibagi lagi ada 4 part. Jadi untuk listening dan juga reading masing-masing itu consist of 100 questions. Jadi ada 100 soal ya masing-masing. Jadi totally 200 questions. Jadi totally ada 200 butir soal yang mesti kalian kerjakan. Oke, di sini untuk yang listening comprehensions, yang pertama itu ada photographs. Jadi photographs ini terdiri dari kurang lebih, tapi memang kalau untuk photographs only 10 questions. Jadi hanya 10 pertanyaan. Ya. And then untuk questions responses, jadi untuk photographs itu jadi nanti kalian akan diperlihatkan beberapa gambar dan kalian diminta untuk menebak situasi gambar tersebut. Terus yang kedua ada question responses. Nah, question responses di sini terdiri dari 30 soal, 30 questions. Terus selanjutnya ada conversations. Ada conversations consists of 30 questions, sama 30 pertanyaan. Jadi nanti ada kurang lebih 10 conversations yang akan kalian dengar with 3 each questions. Jadi masing-masing itu ada 3 pertanyaan dari masing-masing conversation. And then short talks. Short talks juga sama, terdiri dari 30 questions. And then ada 10 talks with 3 questions each. Jadi ada 10 talks, nanti akan diikuti dengan 3 pertanyaan di masing-masing talksnya. Oke, selanjutnya reading comprehension. Untuk reading comprehension di sini divided by 3 parts: incomplete sentences, text completions, and reading text. The first one, incomplete sentences. Incomplete sentences around 40 questions. Jadi incomplete sentences ini kurang lebih ada 40 butir soal. And then for the text completions kurang lebih ada 12 questions. Terus nanti untuk reading text divided by 2 part. Jadi nanti dalam reading text, tahu reading text reading. Nah, di sini text readingnya ada single passage, ada double passages. Jadi ada teksnya yang single, ada yang teksnya double. Okay, text single di sini maksudnya ada only one, and the double more than one. Get it? Nah, nanti di sini semuanya kalian diminta untuk dikerjakan dalam satu waktu, bukan dikerjakan dalam 2 waktu atau waktu yang berbeda. It means that misalnya kalian mengerjakan di hari Senin. Nah, di hari Senin itu kalian diberikan waktu, dalam satu waktu kalian selesaikan 2 part ini. Oke, paham? Jadi kalian mengerjakan listening comprehension 100 butir soal, reading comprehension juga kalian langsung dikerjakan dalam 100 soal. Paham sampai di sini? Oke, next. Oke, di sini ada TOEIC score. TOEIC score di sini ada skor-skor TOEIC yang bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi skor-skor TOEIC ini nanti akan kalian lihat di sertifikat TOEIC.
Jadi nanti di dalam sertifikat ada grade kalian, ada skor yang kalian dapatkan. Nanti di sini juga ada descriptions-nya. Oke, kalau skor TOEIC kalian itu 10 sampai 200, itu artinya kalian kemampuannya ada di beginner first. Kalau 205 sampai 300 berarti ada di beginner yang kedua. Terus kalau 305 sampai 400 skornya itu high beginner. 406 sampai 550, sorry, ini sepertinya 405. Oke, 405 sampai 550 itu ada di kelas intermediate. And then 555 sampai 650 itu high intermediate. And then 655 sampai 800 itu ada di advance. And then 805 sampai 990 itu high advance. Oke, jadi nanti ketika kalian sudah selesai atau sudah mendapatkan sertifikat TOEIC, kalian bisa lihat kemampuan kalian itu dalam bahasa Inggris or English skills or English ability itu sudah sampai pada tingkatan yang mana. Oke, got it? Oke, di sini sudah saya selesai untuk menjelaskan tentang TOEIC. Untuk selanjutnya di next video saya akan coba menjelaskan the TOEIC task in the special or in the main part. Jadi nanti di situ saya akan jelaskan dari tiap partnya dan saya akan memberikan beberapa strategies untuk melakukan dalam tiap part TOEIC task. Okay, thank you so much. See you for the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe for this channel. And then thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.